Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, kali ini kita akan belajar tentang membuat, kali ini kita akan belajar membuat user interface yang berasal dari studi kasus. Kemarin kita kan udah belajar di prinsip-prinsip desain user interface, cara membuat user interface di perusahaan besar seperti Gojek, atau misalnya kayak kemarin pembuatan workflow user interface. Nah, sekarang kita akan belajar membuat user interface-nya langsung dari studi kasus yang kita buat. Nah, di sini saya punya studi kasus untuk user interface ya. Nah, di sini kan ada kemarin kita udah belajar tentang cara pembuatan user interface menggunakan workflow. Nah, workflow ini apa? Jadi workflow ini merupakan susunan-susunan kita dalam membuat sebuah user interface. Nah, di sini kita akan belajar di nomor 1, hanya di nomor 1 dan nomor 2, karena 3, 4, 5, 6-nya kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan belajar membuat stakeholder interview, user interview, dan menentukan persona. Apakah produk ini harus seperti bagaimana atau bagaimana, seperti itu. Nah, di sini kita akan membuka aplikasi yang namanya Figma. Nah, ini adalah aplikasi, ini sambil nunggu yang lain masuk ya. Ini namanya Figma. Figma ini apa sih? Jadi Figma ini adalah sebuah aplikasi untuk membuat prototype user interface atau mau bikin user experience di sini. Nah, di sini bisa di Figma. Nah, di Figma ini kita juga bukan hanya bisa ngerjain sendiri ya, tapi sih juga bisa ngerjain secara kelompok. Nah, kayak yang Bapak lakuin sekarang ini, nah ini kita bisa membuat project secara berkelompok, nah, seperti itu. Nah, di sini Bapak akan mencoba menggunakan FigJam untuk menjelaskan kembali dan untuk membahas studi kasus tentunya. Nah, di sini Bapak punya contoh. Di sini ada aplikasi e-learning yang pernah Bapak buat. Sebentar ya. Nah, di sini Bapak pernah membuat sebuah user interface untuk sebuah e-learning gitu ya. Ya, jadi di sini Bapak mulai dulu dari penentuan perusahaan itu dulu seperti apa. Di sini untitled. Nah, sini kita coba untuk merancang bagaimana sih user interface, membuat user interface berdasarkan workflow seperti itu. Nah, sini tadi kan ada di nomor 1 itu kan namanya stakeholder interview. Apa sih stakeholder interview itu? Nah, jadi stakeholder interview itu merupakan suatu proses wawancara di dalam perusahaan untuk menentukan ini target marketnya siapa dan demografinya siapa aja gitu. Dan ini bisa dilakukan dengan melakukan studi lapangan di perusahaan tersebut. Di sini kan kayak di sini ini melakukan studi lapangan pada perusahaan hotel. Nah, kalau di e-learning misalnya kita interview. Nah, di sini kita interview. Nah, di sini yang harus kita tentukan pertama adalah menyusun kita bisa sebut pengguna produk lah. Pengguna produk ini siapa? Kita tulis company di sini. Nah, di sini segedein ya. Nah, di sini kita bisa menentukan dulu di company ini ada apa. Company ini menyediakan apa saja gitu loh. Nah, yang pertama misalnya kita mau interview perusahaan e-learning-nya terlebih dahulu. E-learning-nya terlebih dahulu. Di sini ada e-learning. Nah, kemungkinan untuk company ini tidak hanya satu. Bisa jadi banyak, misalnya seperti sekolah atau SMP, SD, SMA misalnya kayak gitu ya. Itu bisa kayak gitu. Ada lagi misalnya penentuan apa itu namanya? Penentuan user. Nah, user ini inginnya memesan apa, goalnya itu apa gitu loh.
karena goalnya itu ingin menambah skill, jadi kita di sini user interview-nya. Nah, user interview-nya di sini adalah orang dewasa, ya orang dewasa. Orang dewasa dengan umur mungkin 18 sampai 64 tahun. Nah, di sini, aduh ya, 64 tahun. Nah, oke. Setelah kita menentukan user, kita interview user, nah langkah selanjutnya adalah menentukan jenis produk yang akan mereka jual. Kalau di e-learning itu kan pasti cuman jual apa ya? Jual materi, jual video mungkin. Nah, di sini kita tulis produk yang ditawarkan. Di sini kita salin. Nah, di sini kita tulis misalnya materi video, atau misalnya produk seperti apa ya, produk e-learning. Nah, setelah itu ada produk-produk lain, misalnya seperti yang lagi hits sekarang itu adalah modul. Nah, ya modul. Jadi mereka ini apa namanya teh? Perusahaan yang ingin membangun user interface untuk website mereka, nah mereka haruslah melakukan interview terlebih dahulu, mulai dari company, user interview, sampai produk yang ditawarkan apa saja. Nah, setelah kita melakukan interview, kita langsung menentukan persona. Coba saya tulis dulu di sini. Persona. Oke. Nah, di persona ini, kita di persona itu sebenarnya ada 4 bagian. Yang pertama itu namanya header. Header itu apa sih? Jadi header itu merupakan pengenalan sebuah persona fiktif. Nah, jadi persona itu kan sebuah karakter fiktif ya, karakter fiktif yang dibuat oleh user interface designer seperti itu. Misalnya kita di sini panggil Mariam gitu ya. Di sini Mariam. Mariam ada di sini, Mariam? Mariam? Oke, mungkin lagi sibuk ya. Nah, di sini kita misalnya buat karakter fiktif itu Mariam ya. Di sini kita buka dulu header-nya di sini. Header. Header itu yang kita bilang tadi, apa sih kebiasaan user itu apa gitu loh. Karena kebiasaan user itu biasanya misalnya belajar e-learning tentang multimedia misalnya seperti itu. Nah, itu bisa menjadi header si persona tersebut. Nah, sini kita tulis headernya adalah saya adalah seorang desainer yang membutuhkan khusus. Seperti itu ya. Kita gedein. Oh, terlalu besar ini. Nah, setelah menentukan header, di sini kita akan menentukan lagi yang namanya itu apa ya? Saya lupa. Kalau nggak salah itu goals-nya. Nah, goals-nya itu apa? Goals-nya itu si Mariam ini ingin apa ya? Ingin belajar di sebuah e-learning ini atau kursus ini, di mana dia memiliki tujuan untuk menambah skill-nya seperti itu. Nah, jadi kita tulis goals-nya mengakses video e-learning
Iya. Oke, situ udah. Bentar, saya pause dulu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi kita udah menentukan goals-nya apa. Nah, sekarang kita akan menentukan demografinya. Demografinya seperti apa? Nah, demografinya seperti ini. Misalnya tadi sudah disebutkan di interview bahwa pengguna e-learning ini adalah orang dewasa 18 sampai 64 tahun. Nah, sini ya kita tandain pakai warna merah. Nah, seperti ini. Oke. Udah gitu, kita tentukan demografinya di sini. Demografinya sudah jelas adalah orang dewasa dengan umur 18 sampai 64 tahun. Seperti itu ya. Nah, terakhir ada penentuan skenario. Skenario itu apa sih? Ya, skenario adalah cerita gitu loh. Cerita dari cerita dari karakter fiktif ini. Misalnya skenarionya gini. Misalnya skenarionya seperti ini. Mariam ingin menambah skill, tetapi Mariam tidak ingin keluar rumah. Atau misalnya kita bisa ganti gini. Mariam ingin belajar di rumah saja. Misalnya skenarionya. Nah, berarti kita udah selesai nih proses pertama dan kedua dalam pembuatan user interface. Seperti itu. Oke, mungkin di sini ada yang mau nanya? Aku mau nanya, Pak. Boleh, Mariam, nanya apa? Suara aku hilang. Kan ini tuh kan pas di stakeholder interview perusahaannya tuh cuman aku doang ya, Pak. Emang itu cuman satu aja ya? Apa bisa lebih dari satu? Nah, seperti tadi yang Bapak bahas ya, bagus ya pertanyaannya, Mariam. Jadi pada saat penyusunan workflow ini, di company kita nggak cuman nggak cuman hanya apa istilahnya itu yang tidak hanya menambah satu perusahaan aja, tapi bisa 2 atau lebih. Seperti yang Bapak tadi contohkan, di sini company-nya kita bisa perusahaan ini ingin menjangkau beberapa perusahaan seperti e-learning atau sekolah seperti itu. Itu ya, Mariam ya. Baik, terima kasih jawabannya. Oke. Nah, oke, untuk pelajaran hari ini mungkin cukup segitu. Untuk kesimpulannya hari ini, jadi misalnya kalian ingin membuat sebuah user interface untuk tugas desain multimedia interaktif kalian, nah ini adalah cara yang terbaik untuk membuat sebuah user interface yang baik gitu loh. Jangan sampai ada pas nanti penyusunan proyek di akhir ada desain user interface yang misalnya acak-acakan atau masih warnanya nggak puguh atau misalnya tata letaknya nggak bener. Nah, kita mulai dari sini dulu untuk menentukan seperti apa sih multimedia interaktif yang akan kita buat seperti itu. Mungkin dari Bapak hanya segitu. Kita lanjut di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.